warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih hari ini? Udah semangat buat belajar hari ini? Udah ya, kita harus selalu semangat untuk menuntut ilmu sebagai bekal kita di masa depan. Kalau kita semangat buat belajar, kita juga bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Oke? Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek absen terlebih dahulu. Yang namanya Ibu panggil, angkat tangannya dan bilang hadir ya. Oke, Adib, hadir ya. Ara, hadir. Dia, hadir ya. Diva, hadir. Dodi, oh Dodi nggak hadir. Kenapa? Oh sakit. Kita itu harus selalu menjaga kesehatan ya, apalagi di cuaca yang sangat panas ini. Kita harus rajin-rajin minum air putih biar kita nggak gampang sakit, oke? Ya. Terus Fahmi hadir ya. Ica hadir. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, angkat baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Oh baik, Fahmi silakan pimpin doa. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Di sini ada yang tahu lagu Pelajar Pancasila? Baik, ada yang tahu, ada yang enggak ya. Nah sekarang kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme. Oke? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arah
Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Nggak tahu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar, persegi panjang, dan segitiga. Ibu mau tanya, di sini ada yang punya benda atau mainan yang memiliki bentuk persegi atau persegi panjang ataupun segitiga. Ada yang punya? Oh iya, Ara, apa? Iya betul, buku itu bentuknya persegi panjang. Terus ada lagi? Oh iya, Ica, apa? Iya, jam dinding bentuknya itu persegi ya. Terus ada lagi? Oh iya, Adi apa? Punya benda apa? Oh, Adi punya penggaris yang bentuknya itu segitiga. Baik. Jadi pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bangun datar, persegi panjang, dan segitiga. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah melihat gambar yang disajikan oleh guru, siswa mampu untuk menjelaskan arti dari keliling dan luas bangun datar persegi panjang, dan segitiga. Setelah melakukan pengamatan bersama guru, siswa mampu menjelaskan rumus keliling dan luas dari persegi panjang, dan segitiga. Dan setelah melakukan pengamatan bersama guru, siswa juga mampu untuk menghitung keliling dan luas dari persegi panjang, dan segitiga. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang mau tepuk semangat? Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, Ibu mau jelasin sedikit tentang bangun datar. Kalian simak baik-baik ya. Jadi bangun datar adalah objek geometri 2 dimensi yang terdiri dari beberapa titik garis dan sudut. Bangun datar memiliki berbagai bentuk seperti yang telah Ibu sebutkan di awal, yaitu ada persegi, contohnya tadi jam dinding. Selain itu juga lantai keramik yang kotak pijaknya juga bentuknya persegi ya. Kemudian ada juga bingkai foto. Selain persegi juga ada persegi panjang, contohnya itu papan tulis, pintu, dan juga jendela. Lalu ada bangun datar segitiga, contohnya itu tadi penggaris ya. Selain penggaris itu ada rambu lalu lintas. Kalau kalian tahu kan, kalau di jalan itu ada rambu lalu lintas yang bentuknya itu segitiga. Dan itu ada yang tahu bangun datar yang bentuknya segitiga itu apa? Oh, pizza. Iya, benar sekali, Ica. Pizza kalau misalnya kita potong itu bentuknya jadi segitiga. Iya. Selain bangun datar yang Ibu sebutkan tadi, juga bangun datar itu memiliki bentuk trapesium, bibir genjang, belah ketupat, layang-layang. Pada bangun datar terdapat luas dan juga keliling bangun datar. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu mau kalian mengamati bentuk bangun datar seperti persegi panjang, dan juga segitiga yang ada di sekitar kelas ini dan juga atau di lingkungan sekolah kita. Oke? Nah, kita mau keliling sebentar ya untuk melihat benda-benda apa saja yang bentuknya itu persegi panjang, dan juga segitiga. Oke. Siap ya. Sudah anak-anak kelilingnya? Sudah ya. Nah, tadi waktu kalian keliling, kalian itu menginjak namanya lantai ya, lantai keramik. Lantai keramik itu bentuknya apa? Persegi kah, atau persegi panjang, atau segitiga? Oke, persegi, benar sekali. Nah, tadi waktu kalian keliling, kalian hitung nggak berapa banyak jumlah kotak ubin yang kalian injak? Ada yang menghitung nggak tadi? Nggak ada yang menghitung. Nggak ada yang tahu ya berapa jumlah kotak ubin yang tadi kalian lewatin. Ada banyak. Oke. Nah, terus gimana cara kita menghitung atau menemukan keliling dan juga luas suatu bangun datar? Ada yang tahu? Oke, nggak ada ya. Jadi
untuk menemukan keliling dan luas bangun datar pada persegi, persegi panjang dan juga segitiga, ada rumusnya. Jadi, bangun datar persegi, persegi panjang dan juga segitiga itu memiliki rumus untuk menemukan keliling dan juga luas. Untuk rumus persegi luas, untuk mencari luas persegi yaitu rumusnya sisi dikali sisi. Sedangkan untuk mencari kelilingnya itu 4 dikali sisi. Untuk mencari luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Terus untuk kelilingnya itu rumusnya 2 dikali panjang plus lebar atau panjang ditambah lebar. Kemudian untuk segitiga itu untuk mencari luasnya rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian kelilingnya itu sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Rumusnya itu ada di LKPD yang telah Ibu bagikan kemarin ya. Kalian silakan buka di situ, ada rumusnya. Oke, ada kan? Oke, ada ya. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi Ibu mau kalian secara berkelompok nanti mengerjakan tugas. Oke? Nah, di sini Ibu akan membagi satu kelompoknya itu 4 orang. Setuju? Oke, setuju. Berarti kita pakai kelompok yang kemarin aja ya. Kemarin itu kan kelompoknya 4 orang. Jadi kita pakai kelompok yang kemarin. Oke. Nah, masing-masing udah punya LKPD kan yang Ibu bagikan. Sudah. Nah, tadi Ibu juga sudah membagikan kalian kertas. Nah, dari kertas itu kalian itu buat bentuk bangun datar persegi, persegi panjang dan juga segitiga. Bisa? Kalian pakai kertas lipat tersebut untuk membentuk bangun datarnya. Kalau udah, habis itu kalian ukur panjang sisi masing-masing bangun datarnya dan juga lebarnya. Kemudian tulis hasilnya di LKPD yang telah Ibu bagikan. Instruksinya ada di dalam LKPD-nya. Oke? Kalau sudah, ini Ibu berikan waktu selama 10 menit. Oke? Kalau sudah nanti kalian bilang ya, sudah Ibu gitu. Oke? Ada yang kesulitan nggak membuat bangun datarnya dari kertas? Nggak ada ya? Mudah ya? Oke, pintar semua anak-anak Ibu. Waktunya masih 5 menit lagi. Sudah anak-anak? Sudah ya? Kalian sudah tulis di LKPD-nya? Oke, setelah itu Ibu mau minta kalian hitung keliling dan luas bangun datar dari bentuk kertas yang udah kalian buat tadi. Bisa nggak? Bisa ya? Tadi rumusnya udah Ibu kasih tahu, rumus keliling dan juga luas dari bangun datar persegi, persegi panjang dan juga segitiga. Sudah selesai anak-anak tugasnya? Baik, sudah ya. Nah, kalau sudah, Ibu di sini mau menyajikan sebuah tayangan video pembelajaran untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga. Nah, Ibu akan menyajikan videonya, kalian simak baik-baik videonya. Oke? Baik. Di sini kakak akan menjelaskan tentang pengertian bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar merupakan salah satu topik yang mempelajari objek atau bangun yang berbentuk 2 dimensi. Bangun 2 dimensi itu sendiri merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas tetapi tidak memiliki isi atau volume. Selanjutnya, ada macam-macam bangun datar dan rumus bangun datar. Ada apa saja sih di dalam bangun datar itu? Yang pertama, ada persegi. Sifat-sifat persegi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, mempunyai 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Di sini ada rumus kelilingnya yaitu K sama dengan 4 dikali S dan rumus luasnya adalah S dikali S. S adalah ukuran sisi persegi. Contoh soal persegi dengan ukuran sisi 8 cm. Pembahasannya,
Yang pertama, kita mencari rumusnya terlebih dahulu, yaitu rumus luas persegi adalah S dikali S. Tinggal kita masukin, yaitu L sama dengan 8 cm dikali 8 cm sama dengan 64 cm persegi. Itu adalah hasil dari luas persegi. Sedangkan untuk mencari keliling, yaitu kita mencari kelilingnya terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah K sama dengan 4 dikali S. Masukin, yaitu K sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 32 cm. Yang kedua ada persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Dan yang ketiga, memiliki dua diagonal yang sama panjang. Rumus keliling persegi panjang yaitu K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Rumus luasnya yaitu L sama dengan P dikali L. Contoh soal. Persegi panjang dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 4 cm. Pembahasannya yaitu kita mencari rumusnya terlebih dahulu, yaitu L sama dengan P dikali L. L sama dengan 12 cm dikali 4 cm sama dengan 48 cm persegi. Selanjutnya cara mencari keliling yaitu rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Tinggal masukin K sama dengan 2 dikali P-nya 12 dan ditambah L-nya adalah 4 sama dengan 2 dikali 12 ditambah 4 hasilnya adalah 16. Jadinya 2 dikali 16 sama dengan 32 cm. Yang ketiga ada segitiga. Sifat-sifat segitiga di sini yaitu segitiga sama sisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, ketiga sudutnya sama besar yaitu 60 derajat. Rumus luas segitiga yaitu L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Rumus kelilingnya yaitu K sama dengan A ditambah 2 dikali B. Contoh soal. Jika sebuah segitiga memiliki panjang sisi alas 5 cm dan tinggi sisinya adalah 8 cm, maka berapa luas dan keliling segitiga tersebut? Pembahasannya adalah L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali alasnya adalah 5 dikali tingginya adalah 8 sama dengan 20 cm persegi. Kelilingnya adalah A ditambah 2 dikali B sama dengan A-nya adalah 5 ditambah 2 dikali B-nya adalah 8 sama dengan 5 ditambah 2 dikali 8 adalah 16. Jadi 5 ditambah 16 adalah 21 cm. Yang keempat ada lingkaran. Sifat-sifat lingkaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki satu titik pusat. Yang kedua, jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Rumus luas lingkaran yaitu L sama dengan V dikali R dikali R. Rumus kelilingnya yaitu K sama dengan V dikali D. Contoh soal. Lingkaran dengan jari-jari 14 cm, tentukanlah keliling dan luas lingkaran tersebut. Pembahasan mencari luas. L sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14. L sama dengan 14 dibagi 7 dikali 22 hasilnya 44 cm dikali 14 sama dengan 616 cm persegi. Mencari keliling yaitu K sama dengan 22/7 dikali diameternya adalah 28 cm sama dengan 28 dibagi 7 dikali 22 hasilnya adalah 88 cm. Yang kelima ada layang-layang. Sifat-sifat layang-layang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Yang kedua, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Rumus luas layang-layang yaitu L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Rumus kelilingnya yaitu K sama dengan 2 dikali S1 ditambah 2 dikali S2. Contoh soal. Diketahui layang-layang ABCD panjang AB sama dengan 15 cm dan panjang BC sama dengan 20 cm. Tentukan luas dan keliling layang-layang tersebut. Pembahasan. Pertama, mencari luasnya terlebih dahulu yaitu setengah dikali D1 dikali D2 sama dengan setengah dikali 15 dikali 20 sama dengan 150 cm persegi. Sekarang kita akan mencari kelilingnya, yaitu rumusnya adalah 2 dikali S1 ditambah 2 dikali S2. Kelilingnya sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA
sama dengan 15 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 20 sama dengan 70 cm. Yang keenam ada trapesium. Sifat-sifat trapesium yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki sepasang sisi sejajar. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut sama besar yaitu trapesium sama kaki, atau memiliki dua sudut siku-siku yaitu trapesium siku-siku. Yang ketiga, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Rumus luas trapesium yaitu L sama dengan setengah dikali A ditambah B dikali T. Rumus kelilingnya yaitu K sama dengan jumlah seluruh sisi. Contoh soal, jika sebuah trapesium memiliki panjang sisi sejajar 12 cm dan 6 cm, tingginya adalah 8 cm, berapa luas dan keliling trapesium tersebut? Pembahasannya yaitu untuk mencari luasnya adalah setengah dikali A ditambah B dikali T sama dengan setengah dikali 12 ditambah 6 dikali 8 sama dengan setengah dikali 12 tambah 6 hasilnya 18 dikali 8 sama dengan 72 cm persegi. Untuk mencari kelilingnya yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A nya 12, B nya 6, C nya 8 sama dengan hasilnya adalah 26 cm. Yang ketujuh ada belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kedua, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Rumus luas belah ketupat yaitu L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Sedangkan rumus kelilingnya adalah K sama dengan 4 dikali S. Contoh soal, diketahui belah ketupat ABCD dengan panjang diagonal masing-masing 18 cm dan 16 cm. Berapakah luas dan keliling belah ketupat tersebut? Pembahasannya yaitu mencari luas adalah setengah dikali D1 dikali D2 sama dengan setengah dikali 18 dikali 16 sama dengan 144 cm persegi. Sedangkan kelilingnya adalah K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan 18 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 16 hasilnya adalah 68 cm. Yang terakhir ada jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, memiliki dua diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Rumus luas jajar genjang yaitu L sama dengan alas dikali tinggi. Sedangkan rumus kelilingnya yaitu K sama dengan 2 dikali alas ditambah 2 dikali sisi miring. Contoh soal, diketahui jajar genjang alasnya adalah 18 cm dan tingginya 6 cm. Tentukan luasnya dan kelilingnya. Pembahasannya yaitu untuk mencari luasnya adalah A dikali T sama dengan 18 dikali 6. Hasilnya adalah 108 cm persegi. Sedangkan mencari kelilingnya yaitu rumusnya adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Yaitu sama dengan AB-nya 18, BC-nya adalah 6, CD-nya adalah 18, dan DA-nya adalah 6. Semuanya dijumlahkan dan hasilnya adalah 48 cm. Nah, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran yang sudah disajikan. Ada yang masih belum paham? Baik, udah paham semua ya. Nah, tadi kalian juga sudah melakukan pengamatan di sekitar kelas untuk menemukan benda-benda yang berbentuk bangun data persegi panjang, dan segitiga. Seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, apa saja contoh-contoh dari bangun datar persegi panjang dan juga segitiga. Kalian kelompokkan benda-benda tersebut ke dalam tabel yang sudah ada di LKPD. LKPD-nya sudah ibu bagikan kan? Nah, kalian kelompokkan berdasarkan jenis bangun datarnya ke dalam tabel yang ada di LKPD. Paham? Baik. Ibu beri waktu selama 5 menit. Cukup? Oke, sudah anak-anak? Oke, sudah ya. Ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Enggak.
Wah, berarti anak-anak ibu pintar semua ya, bagus sekali. Nah, ya tadi kalian sudah melakukan pengamatan dan juga mengerjakan LKPD, mengerjakan tugas secara berkelompok. Sekarang ibu mau minta setiap kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Perwakilan ya, satu orang saja maju ke depan. Untuk kelompok yang pertama, silakan maju ke depan. Siapa yang mau maju perwakilan? Oh, Ara, baik Ara, silakan maju ke depan. Baik, bagus sekali penyampaian dari Ara dan juga hasil diskusi dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, kemudian kita lanjut ke kelompok yang kedua. Siapa yang mau maju? Oh baik, Adi, silakan Adi maju ke depan. Baik, karena semua kelompok sudah maju, setiap perwakilan kelompok sudah maju ke depan kelas, Ibu juga mau memberikan penghargaan atau apresiasi kepada kelompok yang terbaik. Semuanya baik ya, semuanya bagus-bagus, tapi yang terbaik, yang kompak, yang semuanya kerjasamanya bagus, semuanya mengerjakan, gak ada yang main-main tadi, terus hasil dari pengamatannya juga lengkap. Ibu mau memberikan penghargaan dan poin tambahan kepada kelompok 1. Jadi tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, semua kelompok bagus ya, semua kelompok 1 ya, semua kelompok bagus, semua kelompok pintar. Kalian udah bisa mengelompokkan benda-benda apa saja yang termasuk ke dalam bangun data persegi panjang dan juga segitiga. Baik, ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, berarti kalau nggak ada berarti udah paham semua dong ya. Baik, jika semuanya sudah paham dan sudah mengerti, Ibu mau memberikan kalian soal evaluasi. Tenang aja, soalnya kita akan kerjakan bersama-sama ya anak-anak. Kita kerjakan dengan bantuan dari aplikasi GeoGebra. Jadi aplikasi GeoGebra ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal matematika seperti bangun data dan juga bangun ruang. Baik, untuk soalnya itu ada 3 soal ya anak-anak. Nanti kita kerjakan secara bersama-sama. Untuk soal yang pertama itu, Anissa berjalan mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali putaran. Lapangan tersebut berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Jadi keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh Anissa adalah, ada yang tahu di sini kita mau mencari apa? Iya, betul sekali Ica. Di sini kita akan mencari luas dari lapangan yang dikelilingi oleh Anissa. Nah, baik, untuk soal yang kedua itu, lebar sawah Pak Andi 10 meter dan panjangnya 2 kali dari lebarnya. Berarti kalau 2 kali lebarnya berapa tuh? Berarti 10 dikali 2 berapa tuh? Ya, betul sekali, 20. Jadi, yang ditanyakan itu keliling sawah Pak Andi yaitu. Oke, untuk soal yang ketiga itu, kita akan membuat figura foto berbentuk persegi dengan lebar 5 cm dan panjang 6 cm. Berapakah keliling figura foto yang dibuat oleh Ivan? Nah, kita akan melakukan soal ini secara bersama-sama melalui aplikasi GeoGebra, oke? Nah, baik anak-anak, kita di sini akan menyelesaikan soal-soal yang tadi telah Ibu berikan dengan menggunakan bantuan dari aplikasi GeoGebra. Nah, tadi soalnya itu Anissa berjalan mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali putaran.
Lapangan tersebut berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebarnya itu 9 meter. Jadi keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh Anissa adalah, yang di sini kita mencari luas ya. Nah, di GeoGebra ini ada beberapa pilihan tools yang dapat kita gunakan ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan menggunakan pilihan tools polygon yang ini. Kita pilih polygon. Tadi panjangnya itu 20 meter. Lebarnya itu 9 meter. Nah, ini udah tergambar bangun datar dari persegi panjangnya. Nah, kemudian kita di sini akan mencari luasnya ya. Untuk mencari luas kita pilih tools yang ini. Di sini ada pilihan tools luas ya. Kita pilih. Kemudian kita klik di bagian bangun datarnya. Kita klik. Nah, di sini sudah tampil luas dari bangun datar persegi panjang ABCD yaitu 180. Nah, tadi Anissa itu berjalan mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali putaran. Jadi 180 dikali 3 sama dengan 540 putaran. Jadi seluruh lintasan yang ditempuh oleh Anissa itu 540 meter. Oke. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu pertanyaannya tadi lebar sawah Pak Andi 10 meter dan panjangnya 2 kali dari lebarnya. Jadi, carilah keliling sawah Pak Andi, yaitu, tadi sudah diketahui lebar sawah dari Pak Andi itu 10 meter. Kalau panjangnya 2 kali dari lebarnya berarti 10 dikali 2, 20 meter ya. Nah, di sini kita pilih tools polygon ya anak-anak. Yang ini. Tadi panjangnya 20. Kemudian lebarnya itu 10. Nah, ini sudah tergambar persegi panjangnya. Nah, tadi yang ditanya itu berapakah keliling dari sawah Pak Andi. Nah, ini diumpamakan sawah Pak Andi ya ini. Nah, kita pilih tools yang ini. Kita pilih tools jarak atau panjang yang ini. Kita klik untuk mencari panjang dan juga lebarnya. Kita klik ini. Titik B, titik A, kemudian titik A ke titik B. Nah, di sini sudah muncul lebarnya itu 10 meter dan panjangnya itu 20. Untuk mengetahui kelilingnya itu, kita bisa klik 2 kali di bagian bangun datarnya. Sini. Nah, ini sudah muncul keliling dari bangun datar persegi panjang ABCD yaitu 60. Jadi, keliling sawah dari Pak Andi dengan lebar 10 meter dan panjangnya 20 meter, kelilingnya yaitu 60 meter. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga ya anak-anak. Tadi soalnya itu Ivan akan membuat figura foto berbentuk persegi dengan lebar 5 cm dan panjang 6 cm. Jadi berapakah keliling figura foto yang dibuat oleh Ivan? Nah, sama ya kayak soal yang nomor 2. Kita pilih tools polygon yang ini. Tadi lebarnya itu 5 cm. Ini, kemudian panjangnya 6 cm. Nah, ini bentuk bangun datar persegi. Nah,
Kemudian kita pilih tools yang ini, jarak atau panjang. Kita pilih jarak atau panjang. Kita klik titik A, kemudian kita klik di titik B. Nah, sudah muncul lebar dari bangun datar persegi yaitu 5 cm dan panjangnya itu 6 cm. Kemudian untuk mencari kelilingnya itu kita klik 2 kali di bagian bangun datarnya. Nah, ini sudah muncul keliling dari bangun datar persegi yaitu 22 cm. Jadi keliling figura foto yang dibuat oleh Ivan yaitu 22 cm. Nah, itu tadi cara menyelesaikan soal bangun datar persegi panjang dan juga segitiga, maupun juga kita juga bisa mengerjakan ulang di aplikasi GeoGebra. Mudah atau enggak? Mudah ya? Masih ada yang ingin ditanyakan enggak? Enggak, berarti udah paham semua ya. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya nih, apa aja yang udah kalian pelajari hari ini? Oke, banyak ya. Tadi kita sudah belajar tentang materi bangun datar. Tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis bangun datar, kemudian juga contoh dari bentuk bangun datar, persegi panjang, dan juga segitiga yang ada di sekitar kita, yang ada di kelas maupun di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kemudian juga kita tadi sudah belajar tentang menemukan keliling dan luas dari bangun datar persegi panjang, dan juga segitiga. Kita juga sudah belajar menyelesaikan soal-soal bangun datar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Terus ada lagi, iya, kita tadi juga sudah mengamati benda-benda di sekitar kelas yang bentuknya itu persegi panjang, dan juga segitiga. Baik, ada yang dari yang udah kita pelajari ini, apa yang paling kalian sukai? Oke, Ica suka bagian dari tadi mengamati kelas, mencari benda-benda yang berbentuk persegi panjang, dan segitiga. Ada lagi? Fahmi suka tadi waktu mengerjakan soal dengan aplikasi GeoGebra. Baik, dari sini ada yang belum paham? Oke, udah paham semua ya. Kalau tadi yang udah kita pelajari, ada yang masih merasa kesulitan atau bagian mana yang menurut kalian paling sulit? Bagian keliling, mencari keliling dan juga luas dari bangun datar ya. Oke, nanti kalian lihat mencari video di YouTube. Banyak video di YouTube, video pembelajaran yang menyajikan materi tentang bangun datar persegi panjang, dan juga segitiga. Nanti kalian pelajari lagi ya anak-anak. Oke, baik, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diterima dengan baik oleh kalian ya. Dan sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang mau memimpin doa? Baik, Pak, silakan pimpin doa. Baik, terima kasih anak-anak karena sudah semangat untuk belajar hari ini. Jangan lupa kalian pelajari kembali materi bangun datar ini. Besok di pertemuan selanjutnya Ibu mau tanya-tanya kalian udah paham atau belum nih, kalian udah belajar lagi atau belum. Oke? Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya.